Iya, jadi kemarin tuh dok aku sakit 2 minggu, Iya. influenza kayaknya kena. Tapi aku kurang tahu spesifiknya sebenarnya apa gitu dok. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya Mbak ya, virus influenza. Tunggu dok, tapi kayaknya udah mulai nih ya. Kita udah boleh mulai. sama-sama dulu ya. Hoi hoi hoi, pelupas semuanya. Lepas semua. Halo. Mana nih suaranya kurang rame. Suaranya dong. Selamat datang di episode pertama Lepas Lewat Aspirasi Ada Solusi. Dan kini aku bareng sama Faiz sebagai dokter di Sekjen DPR RI. Dan sebareng sama Dokter Faiz kita bakal bahas terkait influenza A yang lagi marak ya dok ya. Iya betul. Bahkan kata data Kemenkes yang tanggal 9 Oktober itu udah naik menjadi 55% loh tinggi dok ya. presentasinya. Iya, kira-kira kenapa dok? Apakah memang influenza A ini virus lama atau virus baru atau gimana nih? Ya sebenarnya kalau influenza sendiri kan dia memang ada beberapa tipe ya. Ada A, B, kemudian C. Nah yang tipe A ini juga terbagi lagi nih, ada yang lagi marak ini ada H3N2 sama H1N1. Nah, yang paling marak saat ini sih kalau yang dari saya baca-baca ya itu yang H3N2, Mbak. Kenapa dok si H3N2 ini? Kenapa nggak teman-teman yang lain? Faktornya Kenapa ya? apa Karena gitu? kan sebenarnya virus itu kan dia sangat lihai dalam bermutasi ya. Mungkin dibandingkan dengan teman-temannya yang lain ini H3N2 nih akhir-akhir ini dia mutasinya lagi ganas nih sehingga dia akan lebih mudah untuk menular ke orang-orang yang mungkin imunnya juga sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Halo, aduh. Nah, ini yang baru kena juga nih dok nih, yang baru kena. Dari mana Mang? Kok telat nih Mang? Bisa Izin gunung dok. Naik oplet. Apa tuh? Jadi gini dok, maaf ya telat ya. Tadi kenapa sempat tuh? periksa dulu gitu. ke puskesmas. gitu. Agak menggigil, Menggigil ya? agak flu. Agak flu. gitu. Udah Feeling berapa lonely lama? maksudnya. Agak hujan. Iya, Tuh. betul. Kebetulan jadi badan agak-agak flu sedikit gitu dok. Nah ini juga tadi Gimana, saya gimana? sempat dengar juga dari Mbak Rahel tuh ya flu A tadi. Jadi kan Iya. memang nih ada keresahan juga di masyarakat. Ini jangan-jangan gejala ada yang ada COVID atau DB atau tipes. Jadi masyarakat agak trauma nih dok. Bagaimana sih dok ini menanggapi hal ini, ada keresahan di masyarakat? Ya sebenarnya sih kalau untuk dibilang sampai ke tahap seperti COVID ya yang harus social distancing dan sebagainya yang waktu itu yang prokes itu masih belum ya saya rasa ya, soalnya influenza itu kan memang virus musiman. Jadi mungkin tahun lalu jenis virusnya beda nih sama yang tahun ini nih. Beda ya? Beda, tapi setiap tahun harusnya memang dari WHO sendiri sih memang ada guideline tertentu buat virus-virus di setiap musimnya. Seperti itu. Jadi dan di yang terbaru sih belum ada anjuran untuk social distancing ataupun wajib pakai masker dan sebagainya. Karena pancaroba nih udara. Ya. Cuaca juga ada panas. Ada nih gak teman-teman juga pernah juga nih kena bapilu nih. Bapi ya? Apa tuh? Batuk pilek lulu. Batuk dulu, betul. Termasuk Mang Roy kan? Iya. Dan aku juga kemarin Rahel juga 2 sempat minggu. kena sih. Saya juga waktu lagi itu. batuk ini. Waduh. Jauh-jauh deh dok. Terus kemarin juga ada beberapa spekulasi nih dok Ya. dari netizen. Katanya nih dikarenakan banyak unggas yang mati di pemadaman listrik di Aceh. Apakah itu penyebabnya? Flu burung dong berarti dok jatuh. Ya, kalau flu burung itu kan dia avian H1N1 ya. Jadi beda lagi penularannya. Jadi kalau untuk avian H1N1 dia memang dari unggas ke manusia. Beda lagi dengan H1N1 yang biasa, dia tuh antar manusia gitu. Bedanya ya tadi hanya di mutasi genetiknya seperti itu. Jadi saya rasa sih buat saat ini ya itu kayaknya bukan karena flu burung, karena beda juga kan. Kalau misalnya flu burung harusnya di semua tempat peternakan ayam pasti orang-orang pada batuk pilek. Oh, Gitu. berarti itu tidak ya pelepas Tidak, ya, iya. dipatahkan, Iya, diklarifikasi. Rahel juga sempat kena kan kemarin ya. Bukan flu burung dong, Bukan. tapi Iya, bukan burung kan? Bukan flu burung. Flu ayam. Enggak dong. Kemarin itu juga berarti kan nggak karena COVID, bukan Ya. flu burung juga. Terus penyebarannya ini seperti apa dok? Karena bisa dibilang cukup masif ya. Penyebarannya ya kalau influenza itu kan dia termasuk virus yang penyebaran cepat ya. Apalagi ditambahkan akhir-akhir ini cuaca juga lagi nggak menentu. Betul. Yang tadinya panas banget kayak di neraka, kemudian dingin ya, kayak di kutub utara gitu. Nah, Berarti ya, kita harus itu tuh Swedia ke Swedia. jauh banget. Swedia payung sebelum hujan. Oh, gitu. Betul, aduh. Lo payungnya dipindah bukan? Agaknya ya. Tapi meskipun nggak sama dengan COVID gitu ya dok. Kenapa gejalanya mirip? Ada yang bilang kan netizen juga tenggorokannya Ya, kering. Kemarin betul. Mamang gimana gejalanya Mang? Apa yang Mamang rasakan? Demamnya sih
36, 37 fluktuatif. Hari kedua sudah mulai turun sih gitu batuknya. Terus ya udah pola hidup sehat aja kita jaga di rumah gitu sih dok. Gitu. Mungkin yang khawatiran di publik, wah panasnya tinggi, wah jadi sampai 40. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya sih kalau untuk batuk pilek itu ya, yang karena virus ya, dia kan banyak penyebabnya. Mungkin karena COVID, bisa karena virus influenza, bisa karena SARS, bisa banyak virus-virus penyebabnya. Nah, dia memang gejala mirip-mirip tuh, karena memang organ yang diserang sama dia tuh mirip, karena memang saluran napas atas. Jadi misalnya bisa jadi batuk pilek, demam yang sifatnya subfebris atau yang nggak tinggi-tinggi banget, misalnya 37,5 sampai 38 lah kurang lebih gitu. Kemudian bisa jadi ada gangguan penghiduan. Jadi maksudnya kita nyium makanan nih tapi nggak terasa bau, atau pas lagi makan nggak terasa rasanya. Kemarin gitu ya kemarin ya. Makan ada kali seminggu itu nggak ada rasanya sama sekali. Makanya kira nyium rendang berasa kangkung. Kangkung tumis. Coba banget dong. Nah, tapi itu normal. Memang seperti itu. Iya, memang pada dasarnya kan dia nyerang saluran napas atas ya, pasti ada di sistem saraf yang ada di hidung itu juga kena buat kemampuan penghidungnya dia berkurang gitu. Jadi ya pasti nggak enak tuh makan dan minumnya. Tapi, berapa lama tuh Rahel waktu itu? Aku 2 minggu dong. On off. Emang benernya on off. Maksudnya bukan benernya ya, normalnya on off atau gimana? Normalnya sih ya harusnya kan dia tuh ada kurvanya ya. Jadi misalnya dari awal infeksi kemudian puncak sampai turun. Nah, harusnya dari awal mulai sampai turun itu kan dia udah virus A nih. Nah, ternyata misalnya Mbak Rahel nih kenal lagi nih. Nah, itu sepertinya sih mungkin ada virus yang lain. Karena kan belum tentu juga itu karena virus influenza A juga kan. Berarti ini memang di tubuh masing-masing berbeda-beda ya dok? Imunnya tergantung imunnya ya. Ini kan Rahel dibilang sudah remaja ya. Kalau buat anak-anak gimana tuh dok? Kalau buat anak-anak sendiri dia juga lebih sering kena juga ya. Karena kan kalau untuk anak-anak sendiri apalagi di bawah 5 tahun dia termasuk populasi rentan. Jadi pasti gejala yang ditimbulkan itu pasti akan mungkin lebih parah. Misalnya bahkan sampai ada yang gagal napas lah, gagal napas. Jadi karena kemampuan napas itu udah berkurang karena infeksi virusnya gitu. Oh, gitu ya. Termasuk yang lansia juga bisa juga seperti itu. Nah, terkait itu aku masih banyak banget pertanyaan ya, Dok ya, karena terkait anak-anak juga mungkin kan obatnya beda, vitaminnya beda, terus jangka waktu sembuhnya juga beda gitu kan, Mang. Tapi kayaknya kita break dulu, kita minum dulu gitu ya. Jangan kemana-mana, pelepas, stay tune di Lepas. Hoi 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 pemirsa setia Lepas, balik lagi nih bareng aku Rahel dan juga ada Mang Roy dan ada juga Dr. Faiz. Dimana kita akan ngebahas lanjutan dari influenza A. Tapi sekarang kita akan lebih in-deep lagi nih dok ya. Baik. Tadi kan kita udah bahas ada beberapa orang yang gejalanya berbeda-beda. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuhnya dok? Wah, kalau 6 bulan itu mungkin harus dicekin lagi, Mbak. Soalnya kan selama-lamanya virus kayaknya nggak akan sampai 6 bulan. Mungkin dia tuh ada penyakit penyerta lain, mungkin karena misalnya batuk pilek ya, batuknya itu mungkin karena bronkitis atau pneumonia atau bahkan karena TBC. Nah, itu yang perlu dicekin lagi. Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Per semester itu ya? Per semester. 1 semester. Bisa bayar SPP dulu. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Nah, pelepas kalau misalnya sampai 6 bulan berarti atau lebih dari berapa deh dok yang harus dicek ke dokter? Mungkin kalau berapanya itu kan tadi ya, dia relatif ya. Tapi yang pasti gejalanya itu nggak sampai parah. Misalnya sampai desaturasi napas. Kayak misalnya kita sampai sesak napas. Atau mungkin badannya jadi agak-agak lemes nih. Kayak lemes berasa kayak sesak napas itu atau hipoksia ya. Nah, itu mungkin harus dicekin ke fasilitas kesehatan. Karena takutnya mungkin itu udah masuknya ke komplikasi dari sakit virus kepala juga influenza. Mana? Sakit kepala gitu. Sakit kepala sih enggak sih. Ya? Pusing itu enggak ya? Itu beda akibat. Kayaknya kanker itu. Itu enggak ada sih makanan yang bikin sakit kepala ada. Apa? Mie apa? Migrain.
Betul. Kita mikirin utang. Ya, ini dong. Bisa. Oke. Nah, itu kan tadi juga yang berarti sangat mudah terpapar gitu ya dok. Anak-anak ya kan, tadi kan kata Mang Roy juga lansia gitu ya. Ini ada salah satu komentar nih dok dari Sakaya. Vitamin yang bagus buat anak apa dok? Usia 16 bulan. Kondisinya anaknya lagi flu, batuk, demam, dan nggak nafsu makan. Waduh, pertanyaannya agak susah ya. Soalnya setiap anak itu kan beda-beda ya. Cuma yang pasti kalau untuk lagi sakit ya, yang terutama flu ini kan dia obat-obatan itu bersifatnya simptomatik. Maksudnya apa? Jadi itu dia tergantung gejalanya. Misalnya dia lagi parah demamnya nih, maka dikasih obat demam sesuai dengan berat badannya dia. Begitu juga dengan obat batuk ataupun obat pilek. Nah itu yang harus disesuaikan. Kalau untuk antivirus sendiri sih, karena ini pada dasarnya virus ya, virus tadi kan self-limiting atau bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau dari WHO sendiri, dia tidak terlalu menganjurkan antivirus. Kenapa? Karena pada dasarnya virusnya nanti akan hilang dengan sendirinya. Oh, gitu. Berarti nggak perlu ya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk vitamin apa dok? Untuk kalau vitamin ya disesuaikan aja dengan ketersediaannya. Karena kan nggak mungkin kita kasih merek atau apa kan. Jadi ya paling yang penting mikronutrien yang ada di vitaminnya itu lengkap. Buat misalnya asam folat, zinc, kemudian vitamin C dan lain-lain. Nah itu yang mungkin perlu buat anak-anak. Atau bisa juga indikasinya apa sih dok? Flu ini apa karena lingkungan atau faktor apa dok? Kalau untuk anak-anak sih pasti kan kalau untuk 16 bulan itu kan masih ada beberapa imunisasi yang memang harus dipenuhi ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua dari anak-anak yang memang masih di bawah memang masih perlu buat imunisasi. Nah itu yang harus di catch up imunisasinya. Begitupun dengan lingkungannya ya dok, karena kemarin juga telah disinggung sama Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani gitu ya, harus menjaga lingkungan yang bersih karena virus influenza ini kayaknya sangat terpengaruh dari lingkungan tersebut ya dok. Kira-kira seperti apa dok? Terus juga kemarin Ibu Puan itu menghimbau para layanan kesehatan di Indonesia untuk memperkuat gitu. Nah fakta lapangannya seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan sehari-hari ya sebenarnya sih tidak terlalu susah ya Mbak ya. Mungkin kayak sebatas kita lebih sering cuci tangan aja pada saat sebelum dan sesudah makan. Kemudian jika mungkin kita habis megang barang-barang yang dirasa nih kayaknya kotor nih, cuci tangan aja. Mungkin dengan, kalau bisa sih dengan air mengalir, tapi kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer. Di rumah dulu kali ya dok, di rumah kita masing-masing ya. Gitu. Itu juga mungkin yang punya riwayat alergi misalnya, mungkin lebih sering bersih-bersih karena takutnya ya tadi dia agak-agak tumpang tindih tuh, apakah dia karena alerginya jadi batuk pilek atau bahkan salah karena infeksinya. Gitu. Harus jadi pola hidup sehat, makanan, jangan lupa olahraga juga. Ini tim pelepas ini mandi sehari 1,5. 1,5. Oh, 3 hari 1,5 ya? 1,5. Tengahnya dari mana? Cuci muka doang ya, mandi bebek ini. Celupin pala doang. Iya. Terkait olahraga nih dok, aku punya teka-teki nih. Apa tuh? Olahraga apa yang nggak bisa dilakukan malam hari? Wah, saya tahu. Apa? Ayo, apa? Lari pagi. Lari pagi, betul. Gak kepikiran jujur. Nah itu berarti bisa juga ya dok, lari pagi, rutin, dan segala macamnya. Lebih baiknya olahraganya bebas, boleh olahraga apa aja atau olahraga yang kardio? Atau gimana saran dari dokter? Olahraga sih apa aja asal dia sifatnya aktivitas yang fisik ya, memang yang exercise ya. Jadi paling ya kalau misalnya memang orangnya suka kardio, ya bolehlah lari, sepeda. Bebas ya, tapi ya mungkin sukanya weightlifting, angkat beban, ya pasti angkat beban. Jadi kan gini juga teman-teman juga yang para pekerja ya kadang-kadang kan dia setelah kerja dia buat video olahraga. Harusnya kan itu dicek dulu kondisi kan setelah 8 jam bekerja, kemudian juga olahraga berat ini kan bahaya juga sebenarnya dok. Nggak bagus juga. Iya, ini gimana saran dokter tuh dok kalau seperti itu? Paling ya harus harus sadar diri sih sebenarnya. Iya, kalau misal dirasa dia capek ya, misalnya lagi banyak pikiran, banyak kerjaan gitu, dan dirasa tubuhnya kurang fit, kurang maksimal buat olahraga ya, saran saya sih mending nggak usah dulu. Walaupun memang mau olahraga paling yang ringan aja. Mungkin yang tadi yang larinya biasanya 5 kilo mungkin jadi 1 atau 2 kilo. Gitu. Termasuk lansia. Nggak bercanda. Termasuk lansia kan boleh juga ya dok tetap olahraga? Boleh. Saya bermutu bukan lansia. Apa tuh? Bermuka tua. Oke, masih muda tapi ya. Masih muda.
Kalau untuk lansia boleh, cuma paling olahraga kan karena lansia itu kan kemampuan fisiknya juga udah mulai turun. Nah, itu dia, Dok. Paling ya olahraganya jangan terlalu berat, misalnya mungkin jangan lari jauh lah, tapi paling mungkin berenang. Tapi harus. Sepedaan mungkin yang tidak terlalu beban ke lutut. Iya. Takutnya lututnya ada pengapuran. Gitu. Terkait lutut dan bagian tubuh lainnya nih, aku ada teka-teki lagi nih. Apa nih? Banyak Banyak banget. Banyak nih teka-tekinya nih. Kira-kira bagian tubuh apa yang paling lucu? Apa ya? Apa? Ada yang tahu? Bukan pipi, bukan Apa? pipi. Apa tuh? Sikut. Sikut. Alay banget sih, Dok. Ah. Oh iya, Dok. Agensi ya, maaf ya. Kata Kinpuyang gitu, Dok. Iya, buku yang ya. Jadi gini, Dok, Saya juga kita kan gini sempat tapi tadi ya, Dok ya. bapak-bapak sekali. Apa karena udah punya anak ya? Tadi apa singkatannya Iya, bapak tua? bukan kan apa namanya dari sisi pola hidup tadi ya. Pertama tadi kan sempat ada paracetamol. Paracetamol. Sebenarnya ada sih minuman herbal gitu, Dok. Seperti wedang uwu atau secang atau sekoteng. Sekoteng. Ronde kan? Ronde. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu. Ronde, enak sih Terakhir ronde. tahu nggak ronde? Kurang tahu tapi penasaran banget. Apa Cooper sih ternyata ronde ya. itu? Kurang jauh harusnya mainin luas, yang luas. Maaf, Bandara, bandara. Kalau buat Raffi Adjuvan atau tambahan ya nggak apa-apa. Itu kan buat melegakan napas ya intinya Iya. prinsipnya. Jahe Jadi ya nggak itu. apa-apa. Oh, tapi ya, sifatnya tidak menyembuhkan. Nggak, Hanya dia cuma melegakan. meringankan aja. Oh, meringankan. Kalau yang menyembuhkan nih, Dok, ada dari Bunda Ayu. Obatnya apa sih, Kak, selain paracetamol gitu? Kalau untuk influenza A ini? Kalau ya tadi dia berdasarkan gejalanya. Kalau Gejala misalnya masing-masing. demam ya dikasih paracetamol. Mungkin kalau misalnya batuk ya batuknya dilihat lagi nih apakah dia kering atau berdahak. Kalau misalnya berdahak ya dikasih ya obat-obatan yang sifatnya buat batuk berdahak. Kalau yang kering buat yang batuk gatel gitu misalnya. Iya. Terus juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin Oh, ada influenza vaksinnya gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak- 1 tahun sekali. Tuh. Tahun sekali. Kan tempat batuk gak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh, Banyak Dok? tunggakan. Banyak. Kalau itu banyak aku juga. Kalau itu berarti aku juga. Banyak pinjol gitu. Banyak pinjol. Iya, pinjol. Oke, terima kasih Dokter Faiz sudah Sama-sama. ada di sini Terima kasih, Dok. mengklarifikasi Asik banget. gitu ya. Tapi Raya, sebelum Mas kita Roy. end nih, Iya, Mang sama-sama, Roy, Dok. kita minta quotes dulu nih, Dok. Quotes. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Singkat banget. Iman. Jaga iman, Jaga jaga imun. imun. Ya kan? Oke. Singkat pada jelas. Mantap. Thank you Bapak semua udah stay sampai di akhir dan semoga informasi yang dikasih sama Dokter Faiz bisa menenangkan ya berbagai kekhawatiran di Mang, masyarakat. Oh, Jadi kekhawatiran intinya sih masyarakat. pola hidup sehat aja sih buat masyarakat ya mulai dari rumah lah ya, Dok. Betul, Ya, mulai rumah dari kita sendiri, rumah. lingkungan kerja dan lain-lain. Betul. Makanan juga sih jaga Betul. kesehatan gitu ya. Betul, karena betul. sebenarnya influenza A ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan as long as kita menjaga tadi ya, Iya. kebersihan dan yang lainnya. Thank you Bapak semua, see you on the next episode. Dadah. Bye. Yeay.